Salam kasih saudara semua. Kita berjumpa lagi melalui pendewasaan iman Warta Jemaat GKI Tegal Minggu 3 Juli 2022 dengan tema Dipulihkan untuk Memulihkan. Bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 66 ayat 12 sampai 14a. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat Israel menunjukkan bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga harus mengalami pembuangan di Babel. Hidup mereka menderita sebagai budak. Umat Israel juga pernah melakukan yang keliru, yaitu menganggap bait Allah yang megah, ritual keagamaan yang meriah, dan korban-korban bakaran yang dipersembahkan sebagai hal yang paling utama, sehingga mengabaikan keadaan batiniah. Hati mereka jauh dari Tuhan. Hidup dan ibadat mereka kosong. Kita dapat melihat ayat-ayat sebelumnya pada Yesaya 66 ayat 3, ayat 4. Tuhan melihat semua itu sebagai kejijikan. Keadaan mereka sudah rusak. Oleh karena itu Yesaya mengingatkan supaya mereka membangun kedekatan hati dengan Tuhan, sehingga ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Mereka diminta untuk mengutamakan yang batiniah dan menjadikannya sebagai dasar dalam praktek hidup serta ibadat mereka. Yesaya menyampaikan bahwa jika mereka melakukannya, maka keadaan mereka akan dipulihkan. Yang semula digambarkan seperti rumput yang terpotong dan layu, akan dikembalikan menjadi baik seperti rumput muda yang bertumbuh. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang dipulihkan oleh Tuhan dalam kasih dan anugerah keselamatannya. Kita patut bersyukur dapat mengalaminya ketika kita bersedia datang kepada Tuhan, mengaku dan menyesali dosa, serta membangun kedekatan hati dengan Tuhan. Ketika kita mengarahkan hidup dan ibadat kita kepadanya. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah dipulihkan, sesungguhnya kita dipanggil menjadi utusannya untuk memulihkan sesama yang tergelincir jatuh ke dalam dosa, agar hidupnya menjadi baik kembali, berada dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya dan mengalami anugerah keselamatannya. Lihatlah sekeliling kita, betapa banyak orang membutuhkan kabar baik, Injil Yesus Kristus yang memperbarui dan meneguhkan hidup mereka. Kiranya semangat menjadi utusan atau duta Kristus tetap kita jaga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin.